di alam yang luar biasa, berpetualang mengeksplor surga tersembunyi yang ada di Kabupaten Asahan. Bersama saya, Nove Saragi di Etah Melala. Memulai perjalanan saya hari ini, saya merasa beruntung disuguhkan pemandangan langit yang luar biasa indah di awal pagi ini, menambah semangat untuk memulai petualangan menuju Kabupaten Asahan. Dan setelah menempuh jarak kurang lebih 4 jam, sampailah saya di lokasi yang pertama di Desa Padang Pulau. Selamat pagi pemirsa. Wah, senang sekali saya masih bisa menyapa Anda kembali. Beranjak dari Kabupaten Simalungun, hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor Hidden Paradise yang ada di Kabupaten Asahan. Dan sekarang saya tepat di pintu masuk menuju air terjun Simonang-Monang. Yuk, daripada lama-lama, etah! Seperti info yang sudah saya tahu, kalau misalnya air terjun Simonang-Monang ini sendiri merupakan wisata yang cukup populer di kalangan masyarakat karena terbukti dari jalanan yang sudah dikelola dengan sangat baik oleh masyarakat ataupun pihak setempat. Dan berada di kawasan perkebunan sawit menjadikan trek ini cukup teduh walaupun matahari sedang terik-teriknya. Yaudah yuk, lanjut lagi. Walaupun tidak memiliki pegangan, namun dengan adanya tangga-tangga ini dan jalanan yang sudah dibeton, tentunya sangat memudahkan para pengunjung untuk trekking menuju air terjun. Namun harus waspada ya pemirsa, karena trek menuju air terjun berdampingan langsung dengan jurang di sisi kiri jalan. Nah pemirsa, menuju air terjun Simonang-Monang kita harus trekking beberapa menit, 5-7 menit, dan pastikan Anda menggunakan alas kaki yang pas supaya tetap aman dan terjaga. Lanjut lagi. Wah pemirsa, akhirnya saya sudah sampai di air terjun Simonang-Monang. Melihat dari jauh saja, airnya sudah begitu menggoda. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat air terjunnya lebih dekat lagi. Yuk! Pemirsa, ini dia air terjun Simonang-Monang. Nah, kalau dilihat, air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 8 meter dengan dua sisi yang berbeda debit airnya, tapi cukup deras di satu sisi dan memiliki kolam yang cukup luas pula untuk bisa berenang. Namun, pastikan Anda mahir karena pada umumnya kolam di air terjun sangat dalam dan saya kurang tahu kedalaman dari kolam ini, tapi cukup memukau karena memang air terjunnya yang sangat deras, apalagi dikelilingi dengan pepohonan hijau yang membuat teduh air terjun ini. Kita nikmati air terjun Simonang-Monang ini. Air terjun Simonang-Monang yang berada di Kecamatan Bandar Pulau ini termasuk wisata alam favorit masyarakat, khususnya Kabupaten Asahan, dan akan ramai dikunjungi pada saat weekend ataupun libur panjang. Dan lagi-lagi, saya merasa beruntung mengunjungi air terjun ini di hari biasa, karena saya dapat menikmati keindahan dari air terjun ini sendiri sampai puas. Hehehe.
Walaupun tidak begitu tinggi, namun tetap saja air terjun ini terlihat gagah. Debit air terjun Simonang-Monang ini pun akan bertambah lebih deras pada musim penghujan. Dan hal unik lainnya adalah dinding-dinding di sekitar air terjun ini yang seakan dipahat, jelas menambah keindahan air terjun ini. Belum lagi keberadaan tumbuhan dan pohon-pohon hijau yang menjulang tinggi di sekeliling lokasi air terjun, membuat suasana menjadi sangat nyaman, rileks, dan membuat kita lupa akan rutinitas harian. Hal lain yang harus saya bagikan dari air terjun Simonang-Monang ini adalah jika dilihat lebih dekat, ternyata kolam dari air terjun ini tidak dalam karena saya bisa menjangkau pasir yang berada di dasar dari air kolam ini. Namun, jika Anda ingin berenang di sini, pastikan Anda untuk ekstra berhati-hati karena walaupun tidak dalam, air di kolam ini sedikit berombak. Jadi memang harus berhati-hati. Dan walaupun berwarna sedikit kecoklatan, tapi tidak mengubah segarnya dari air terjun Simonang-Monang. Dasar kolam yang bisa dilihat dari atas menjadi pendukung keindahan lainnya dari air terjun ini. Ditambah lagi, aliran air yang mengalir memecah bebatuan yang berada tidak jauh dari air terjun menjadi paket komplit suguhan alam yang Tuhan ciptakan lewat si cantik Simonang-Monang ini. Dan sangat sayang jika keindahan tersebut tidak diabadikan. Saya foto-foto dulu ya pemirsa. Hehe. Menuju lokasi selanjutnya, jarak yang harus saya tempuh tidak begitu jauh, berkisar 30 menitan saja. Namun, jalanan yang harus saya lalui cukup sulit, apalagi ditemani matahari yang sedang terik-teriknya. Masih di Kabupaten Asahan, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor lagi-lagi air terjun yang ada di Kabupaten Asahan. Dan katanya air terjun ini tak kalah menarik dari air terjun yang sudah kita datangi sebelumnya. Dan menuju air terjun, kita harus trekking beberapa puluh menit dan medannya cukup sulit, tapi tetap harus semangat. Jadi langsung aja ikuti perjalanan saya di Atamara. Sama dengan jalan yang sudah saya lalui menuju tempat ini, jalanan menuju air terjun pun sama sulit dan menantangnya. Menurun dan sesekali cukup curam, jadi jangan sampai lengah ya pemirsa. Wah pemirsa, hari ini saya merasa cukup beruntung karena mengunjungi destinasi kita yang berikutnya. Cuaca cukup cerah dan matahari sedang terik-teriknya. Namun harus diperhatikan langkah kaki karena memang trekking menuju destinasi kita yang berikutnya, jalanan sepanjang trekking didominasi oleh tanah bebatuan yang selain keras juga licin. Jadi harus berhati-hati dan pergunakan alas kaki yang pas. Yaudah yuk kita lanjut lagi. Walaupun matahari tepat di atas kepala, tapi tetap saya harus bersemangat dan tak terasa sampailah saya di air terjun Tagahambing.
tipe 2. Air terjun ini sendiri tidak begitu tinggi, namun memiliki debit air yang cukup deras. Dan ada satu hal unik yang terdapat di air terjun ini, yaitu hamparan pasir putih yang berada di sebelah kanan dari air terjun, yang membuat kita serasa berada di pantai. Dan kita akan seru-seruan di sana, namun saya ingin menikmati terlebih dahulu air terjun dari tempat ini. Dari tempat ini saja, melihat keindahan air terjun Tagahambing sudah menyegarkan mata. Keringat saya terbayar sudah menyaksikan satu lagi keindahan yang disuguhkan Tuhan lewat Kabupaten Asahan ini. Mendengar deburan jatuhan airnya, ditambah suasana hutan di sekeliling air terjun ini, membuat saya sangat nyaman bahkan sampai terlena. Belum lagi, keberadaan bebatuan yang menghiasi aliran sungai di air terjun ini menjadi kombinasi alam yang sangat sempurna untuk disyukuri. Yaudah yuk, kita nyebrang pemirsa. Nah pemirsa, sama seperti menuju hamparan pasir yang berada di air terjun Titik Beton, Kabupaten Simalungun, menuju hamparan pasir di air terjun ini pun saya harus menyeberangi anak sungai. Tidak begitu dalam karena langsung kelihatan pasir di bawahnya, namun harus berhati-hati karena sesekali air yang mengalir di sungai ini cukup berombak, jadi harus berhati-hati. Dan jangan lupa untuk membawa pakaian ganti. Jika dilihat, sekilas air terjun Tagahambing ini memang mirip dengan air terjun Titik Beton ya pemirsa. Tidak begitu tinggi, namun memiliki hamparan pasir putih yang luas dan debit air yang cukup deras. Selain air terjun Simonang-Monang, air terjun Tagahambing ini pun termasuk dalam wisata favoritnya masyarakat Kabupaten Asahan dan juga destinasi wajib para traveler jika berkunjung ke Kabupaten Asahan. Bagaimana tidak? Walaupun ketinggiannya hanya sekitar kurang lebih 5 meter, namun keindahan yang ditawarkan dari air terjun ini begitu memukau. Belum lagi warna airnya yang hijau toska, namun sangat segar dan bening. Karena kita bisa melihat pasir di dasar kolam dengan sangat jelas. Walaupun terlihat sedikit pendek atau tidak dalam, namun kedalaman kolam ini sebenarnya bervariasi. Jadi semakin mendekati air terjun, kedalaman kolam pun semakin dalam. Jadi harus berhati-hati. Dan jika ingin berenang di sini, pastikan Anda tidak terlalu dekat dengan air terjun, karena tentunya akan membahayakan berada di pusaran air terjun. Tapi harus saya akui, lagi-lagi air terjun ini begitu mempesona walaupun tidak begitu tinggi, karena di sepanjang air terjun tebing-tebingnya yang seperti dipahat sangat unik untuk dipandang dan menambah daftar keindahan dari air terjun ini sendiri. Belum lagi pepohonan yang menghiasi sekitar air terjun, jadi memang menambah teduh air terjun walaupun berada di siang hari. Komplit. Dan ini dia yang menjadi keunikan dari air terjun Tagahambing, yaitu hamparan pasir putihnya yang begitu menggoda. Tips cara lain untuk menikmati air terjun ini, kalau Anda tidak bisa berenang, jangan khawatir karena kita bisa bersantai di atas pasir putih yang sangat lembut ini. Jadi bisa tidur-tiduran pula karena memang selain lembut, pasirnya pun terasa empuk. Wah, nikmat sekali. Lalu, nikmat mana lagi yang harus saya dustakan? Bermain air yang segar, bermain pasir yang lembut, ditambah panorama alam yang eksotik. Wah, rasanya tak ada nikmat yang bisa saya pungkiri. Betapa saya sangat bersyukur bisa menikmati simfoni alam yang luar biasa ini. Pemirsa, saya sudah puas
malas menghabiskan waktu di tempat ini, tapi saya masih akan melanjutkan perjalanan saya menuju destinasi yang berikutnya dan masih berada di Kabupaten Asahan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Eta Melala. Kita lanjut ke destinasi berikutnya pemirsa. Nah pemirsa, menuju lokasi yang terakhir, karena jalanannya sedikit sempit, jadi kita harus menggunakan sepeda motor, dan untungnya ada warga yang bersedia mengantarkan juga membawa kami menuju lokasi tersebut. Jadi ikuti terus perjalanan saya di Eta Melala. Let's go! Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I say Inilah perjalanan yang harus saya lalui, dan harus berhati-hati karena memang dedaunan pohon dari sawit-sawit itu menjalar ke bawah, jadi itu mengganggu penglihatan dan bisa berbahaya jika mengenai wajah. Jadi harus berhati-hati. Wah, betapa menantangnya trek yang harus kami lalui pemirsa. Jadi, buat kalian yang ingin kesini, carilah orang-orang yang memang ahli untuk melewati jalan setapak dan curam seperti ini ya pemirsa. love is like the phases of the moon. And I know. Pemirsa, saya sudah sampai di lokasi kita yang terakhir. Nah, jika kita menempuh jarak dari lokasi kita yang sebelumnya hanya berkisar kurang lebih 30 menit saja. Dan melihat airnya yang berwarna biru dari atas ini sudah sangat menggoda saya. Dan saya sudah tidak sabar untuk basah-basahan di tempat ini. Jadi langsung aja yuk. Tidak begitu jauh, kita hanya perlu menuruni sekitar 20 anak tangga saja untuk sampai ke lokasi. Tapi tetap harus berhati-hati ya pemirsa. Ini dia pemirsa lokasi kita yang terakhir, Pancur Nopito atau Pancur 7. Nah, sebenarnya tempat ini sendiri baru diketemukan warga beberapa tahun yang lalu, dan hal yang menarik dari tempat ini adalah airnya yang berwarna biru dan sangat bening. Dan saya sudah tidak mau berlama-lama, saya ingin segera basah-basahan, melepas semua kepenatan yang hari ini sudah kita lewati. Yuk. Tidak begitu lebar dan besar, namun letaknya yang berada jauh di tengah perkebunan sawit dengan warna airnya yang begitu menyegarkan mata, menjadikan pemandian ini tentunya istimewa dan membuat siapa saja pasti tergoda. Sensasi pertama yang saya rasakan ketika memasuki tempat ini adalah airnya yang sejuk dan juga sangat menyegarkan. Dan sesuai dengan namanya, Pancur Nopito, ternyata di tempat ini sumber mata airnya berasal dari sumber mata air yang berada di sebelah kanan. Dan kita akan melihat sumber mata airnya, namun terlebih dahulu saya ingin berenang di tempat ini karena saya sudah lelah, jadi saya ingin merasakan air yang sejuk dan sejuk. Perpaduan antara biru dan segarnya air di pemandian ini merupakan paket komplit yang lagi-lagi harus saya syukuri. Berenang ke sana kemari seperti tak ada bosan dan lelahnya. Namun, jika Anda tidak begitu mahir untuk berenang, jangan lupa untuk berhati-hati dan tidak bermain air terlalu jauh karena pada bagian tengah kolam di pemandian ini cukup dalam. Pemirsa, harus saya akui berenang di tempat ini sangat menyegarkan dan ditumbuhi dengan pepohonan yang cukup tinggi, jadi menjadikan tempat ini sangat teduh dan memang sangat pas untuk bersantai sambil menikmati nuansa alam yang begitu luar biasa
dan menikmati akhir dari sebuah perjalanan. Rasanya kelelahan saya seharian mengeksplor Kabupaten Asahan terbayar di tempat ini. Benar-benar luar biasa. Ini dia pemirsa yang merupakan sumber air dari Pantai Napitu ini. Dan sebenarnya menurut informasi yang saya ketahui, di tempat ini ada semacam 7 aliran. Namun sekarang beberapa di antaranya sudah ditutup dan bisa dilihat seperti apa kejernihan dari tempat ini. Itulah kenapa air di tempat ini sangat menyegarkan karena memang berasal dari sumber mata air yang terpercaya. Nah, sumber atau mata air Pasur Napitu ini berbentuk semacam kolam yang kemudian dialirkan dari pipa-pipa ataupun lubang yang berada di bawah kolam. Dan mungkin saja dari situlah masyarakat menyebut tempat ini sebagai Pasur Napitu. Wah, segar sekali pemirsa. Namun saya harus mengakhiri perjumpaan kita hari ini karena hari sudah semakin gelap. Jadi terus ikuti perjalanan saya, namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Dan semoga tempat-tempat yang saya kunjungi hari ini bisa menjadi referensi wisata liburan Anda di Kabupaten Asahan. Dan jangan lupa untuk membawa pakaian hati karena mengunjungi tempat-tempat yang hari ini saya kunjungi. Kita harus basuh-basuhan untuk merasakan kesucikan airnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Tadi itu adalah pagi berenang. Jadi sekarang waktunya kami untuk pulang. Dah. Just me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Teriak 3, 2, 1. Ah. Oke. 1, 2, 3.